Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tahir, dengan nomor induk mahasiswa 18 11 028. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang sosial hukum, tugas dari apa ya? Tugas apa, cu? Bodoh amat. Memaparkan sebuah materi tentang sosial hukum untuk memenuhi tugas kuliah online yang juga saat ini sedang maraknya di Indonesia. Ya, terjadi karena adanya virus yang bernama COVID-19 atau COVID-19. Itu dia. Oke, materi yang saya akan paparkan ada beberapa materi. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama. Kita akan membahas tentang hukum responsif. Nah, kita masuk ke teori hukum responsif, di mana lahirnya hukum responsif ini dilatar belakangi dengan munculnya masalah-masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Hukum yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal hukum dituntut untuk bisa membacakan solusi atas persoalan tersebut. Nonet dan Selzing berupaya untuk menemukan jalan menuju perubahan supaya hukum bisa mengatasi persoalan tersebut. Sifat responsif ini dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Nah, sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Nah, itu dia materi yang pertama. Cukup singkat ya. Jadi kita akan masuk ke materi yang kedua tentang stratifikasi sosial. Nah, kita masuk ke pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Pitirim Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarki. Nah, dalam karangannya yang berjudul Social Stratification mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Nah, stratifikasi sosial menurut Max Weber adalah sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu dasar-dasar pembentukan lapisan sosial. Nah, ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan lapisan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran kekayaan. Yang kedua ada ukuran kekuasaan dan wewenang. Yang ketiga itu ukuran kehormatan. Yang keempat itu ukuran ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya kita masuk di hukum dan politik dalam pengawasan konflik. Kita masuk ke poin pentingnya stabilitas politik guna menciptakan kepastian hukum. Nah, fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan ini tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian satu konsep dasar, yakni bahwa manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus diatur dengan baik.
Di Indonesia terlihat bahwa kekuatan politik sangat mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum, sehingga para pengamat hukum dan masyarakat berpendapat bahwa perkembangan struktur sosial di Indonesia tidak sesuai dengan hukumnya. Nah itu sih untuk materi itu, Ram. Nah selanjutnya kita masuk di materi yang terakhir, tentang penyuluhan dan bantuan serta proses dan hambatannya. Nah kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tantangan kebijakan dan implementasi sistem bantuan hukum nasional. Nah, sistem bantuan hukum nasional dengan skema yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mulai diimplementasikan pada tahun 2013. Badan Pembangunan Hukum Nasional atau BPHN kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara sistem bantuan hukum nasional yang meliputi kewenangan untuk yang pertama, mengawasi dan memastikan penyelenggara bantuan hukum, serta yang kedua, melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu implementasi akses bantuan hukum bagi kelompok rentan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini hanya diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Nah, sebagai konsekuensi untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang diberikan dengan seksama undang-undang tersebut, maka pemohon bantuan hukum harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memvalidasi status miskin mereka, seperti surat keterangan tidak mampu atau SKTM, atau dokumen-dokumen lainnya seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu ketersediaan dan kualitas bantuan hukum. Berikut ini adalah beberapa persoalan terkait dengan ketersediaan dan kualitas bantuan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu jumlah OBH yang sedikit dan tidak merata. Nah, yang kedua, rendahnya ketersediaan advokat bantuan hukum. Nah, yang ketiga, keberlanjutan operasional OBH. Nah, yang terakhir yaitu kualitas pemberian bantuan hukum. Nah, itu saja dari saya, sedikit materi. Mungkin ada sedikit ini teman-teman bisa ambil dari materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurangnya datang dari diri saya sendiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada salah dimohon dikoreksi, karena manusia tidak luput dari salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.